Bab 1211, Lin Ye mengundang, ingin mengejutkan awan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, itu tidak lebih dari sekadar usaha kecil. Dengan kekuatan kakak Luo, hal-hal ini tidak mungkin menjadi halangan bagi kakak Luo. Lin Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak sengaja menyanjung Luo Chen, karena dia tahu betul bahwa para pembunuh kuil ini hanyalah umpan meriam yang dibuang dari kuil. Jika Luo Chen bahkan tidak bisa menghadapi umpan meriam ini, itu akan mengejutkannya. Meskipun begitu, jika kamu tidak memiliki kakak Lin, kamu masih harus bekerja keras. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Lin Ye, "Kakak Lin, silakan ikuti aku ke dalam rumah." Setelah mengatakan itu, Luo Chen memimpin Lin Ye menuju rumah Luo. Mengenai mayat para pembunuh kuil di luar, tentu saja keluarga Luo akan menanganinya, jadi dia tidak perlu repot-repot. Setelah menyapa Zhang Qingxi, Luo Chen membawa Lin Ye dan Zhang Qingxi ke keluarga Luo. Dasar bajingan kecil, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Kurasa itu bukan lawanmu sekarang. Mulai sekarang, kamu akan memilih pemimpin keluarga Luo. Begitu Luo Chen masuk ke rumah Luo, Luo Xiao menepuk bahunya, membuatnya menyeringai. Namun, Luo Chen tidak terlibat dengan Luo Xiao dalam masalah ini. Dia menarik Zhang Qingxi ke sampingnya, melengkungkan bibirnya, dan memperkenalkan, "Qingxi, lelaki tua ini adalah ayahku. Junior Zhang Qingxi, aku telah melihat paman Luo." Zhang Qingxi menatap Luo Chen dengan aneh, lalu membungkuk kepada Luo Xiaoying dan berkata dengan lembut, "Jangan pedulikan ritual-ritual ini." Luo Xiao dengan cepat melambaikan tangannya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Zhang Qingxi, "Kelinci kecil di keluargaku agak membosankan, kamu harus bersabar denganku di masa depan." Luo Chen memutar matanya ke samping, tetapi tidak banyak bicara, matanya dengan cepat terkunci pada Ye Ming di antara kerumunan. "Kakak," melihat Luo Chen menatapnya, Ye Ming berjalan keluar dari kerumunan dengan wajah bulat dengan sedikit bangga, dan dia pamer, "Apakah formasi besar yang aku buat?" "Kerja bagus." Luo Chen mengangguk. Dia sudah memperhatikan formasi yang menutupi seluruh keluarga Luo. Di antara keluarga Luo, satu-satunya yang bisa mengatur formasi ini adalah Ye Ming di depannya. Lin Ye telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, keluarga Luo mampu memblokir pembunuh kuil dari istana, sepenuhnya mengandalkan formasi Ye Ming. Dengan basis kultivasi Ye Ming saat ini, mampu memblokir sekelompok kaisar bela diri dan pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke Martial Sein dengan formasi besar memang cukup untuk dibanggakan. Ye Ming mendengar bahwa warna sombong di wajahnya bahkan lebih kuat, tetapi sebelum ekspresi sombongnya bertahan lama, Luo Chen menuangkan air dingin. "Namun, meskipun formasi ini bagus, tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan, tetapi menurutku, kultivasimu adalah kekurangan terbesar." Luo Chen melirik Ye Ming dan berkata dengan lemah, "Kekuatan formasi tidak hanya terkait dengan bahan formasi, tetapi juga dipengaruhi oleh formasi master formasi. Meskipun formasi besar yang kamu buat itu misterius, kultivasimu cacat. Jika bukan karena perut ikan kuil pembunuhan yang terlalu boros, aku khawatir formasi besar ini sudah lama rusak." Ekspresi Ye Ming menegang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan warna sombong di wajahnya dengan cepat memudar. Dia secara alami tahu bahwa Luo Chen mengatakan yang sebenarnya. Formasi besar yang dia buat digunakan untuk menghentikan orang-orang bijak bela diri Kekaisaran Liu Yun dan kelompok umpan meriam yang dilemparkan dari kuil pembunuhan yang dipenggal oleh Luo Chen. Dan Lin Ye, tidak menguntungkan. Tetapi jika itu digunakan untuk berurusan dengan orang-orang kuat seperti Luo Chen dan Lin Ye, aku khawatir formasi besar yang dia buat tidak akan bisa menahan napas. Melihat ekspresi Ye Ming, Luo Chen mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke para master Kekaisaran Awan Mengalir, dan berkata, "Luo Chen, terima kasih atas bantuanmu. Mulai sekarang, kalian akan menjadi teman keluarga Luo. Jika ada sesuatu, selama keluarga Luo dapat membantu, keluarga Luo tidak akan pernah menolak." Alasan mengapa Luo Chen memberikan janji seperti itu juga karena sebagian besar master yang muncul di sini memiliki beberapa koneksi dengannya. Misalnya, Ye Hong, patriark keluarga Ye, dan beberapa tetua keluarga Ye. Karena Ye Ming, hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Ye tidak buruk. Bahkan jika tidak ada kejadian seperti itu, keluarga Ye tidak akan hanya duduk diam. Misalnya,
Para master keluarga Wang dan keluarga Zhang juga telah banyak berurusan dengannya, dan hubungan antara keduanya cukup harmonis. Mendengar kata-kata Luo Chen, para master itu juga tersenyum dan mengangguk. Mereka tahu nilai janji Luo Chen, jadi mereka tidak menolak kebaikan Luo Chen. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menjamin bahwa kekuatan mereka tidak akan jatuh ke dalam krisis di masa depan. Dengan janji Luo Chen, itu sudah cukup untuk membiarkan kekuatan mereka terhindar dari malapetaka. Lao He, perintahkan untuk turun, dan adakan perjamuan untuk semua rekan yang datang untuk membantu. Luo Xiao di samping diinstruksikan oleh Diaken Chong He. Diaken Kren mengangguk dan turun untuk mempersiapkan perjamuan. Dan Luo Chen berjalan menuju halaman belakang keluarga Luo bersama Zhang Qingxi, Ye Ming dan Lin Ye. Para prajurit Kekaisaran Liu Yun yang datang untuk mendukung tidak melibatkan Luo Chen, dan mendapatkan janji Luo Chen. Itu sudah cukup bagi mereka, dan yang lebih penting adalah memiliki hubungan baik dengan Luo Xiao. Terlebih lagi, Luo Chen, Lin Ye dan yang lainnya jelas memiliki hal lain untuk didiskusikan. Jika mereka tidak tahu apa itu hanya akan menarik rasa jijik Luo Chen. Dan meskipun orang-orang kuat yang datang untuk mendukung keluarga Luo ini tidak semuanya adalah roh manusia, mereka bukanlah orang bodoh, jadi tentu saja mereka tidak dapat melakukan hal bodoh apapun. Di halaman belakang keluarga Luo, keempat Luo Chen sedang duduk di sebuah meja batu. Di atas meja batu itu ada banyak melon dan buah-buahan, tetapi selain Ye Ming, 3 orang lainnya tidak memperhatikan melon dan buah-buahan itu. Terima kasih, Saudara Lin, atas bantuanmu kali ini. Luo Chen mengangguk sambil tersenyum kepada Lin Ye, lalu bertanya, tetapi Sekte Pedang Awan mengguncang jarang sekali berkeliaran di daratan utama. Saudara Lin memang keluar kali ini, tetapi apa yang penting? Jika Sia dapat membantu, Saudara Lin berkata tidak apa-apa, dan Sia tidak akan menolak. Kebaikan Saudara Luo, aku akan menerimanya. Lin Ye tersenyum setelah mendengar kata-kata itu hanya untuk menangani beberapa masalah sepele, tetapi Saudara Luo tidak perlu mengambil tindakan. Namun, jika Saudara Luo memiliki waktu luang, dia mungkin juga pergi ke Sekte Pedang Awan Mengguncang. Setelah pertempuran untuk daftar naga, para tetua di klan menyebutkan berkali-kali bahwa dia ingin bertemu dengan Saudara Luo, seorang pahlawan muda. Ketika aku bebas, aku akan pergi ke Sekte Pedang Jingyun untuk mengunjungi para senior, kata Luo Chen kepada Lin Ye segera. Bahkan jika Lin Ye tidak mengatakan apa-apa, dia berencana untuk mencari waktu untuk mengunjungi Sekte Pedang Jianyun. Kemunduran sekte ini selalu membuat Luo Chen merasa sedikit aneh, terutama ketika kekuatan Lin Ye tiba-tiba melonjak, yang membuat Luo Chen sedikit lebih menebak. Namun, semua tebakan di hatinya mengharuskannya pergi ke Sekte Pedang Awan Mengejutkan untuk memverifikasi, jadi meskipun Lin Ye tidak menyebutkan ini, dia akan pergi ke Sekte Pedang Awan Mengejutkan sebelum menuju ke jurang surga pemakaman. Luo Chen memiliki firasat di dalam hatinya, mungkin di Sekte Pedang Awan Mengejutkan, dia bisa mengetahui detail formasi besar yang menyelimuti Kekaisaran Liu Yun dan rahasia yang tersembunyi di bawah Kekaisaran Liu Yun. Kalau begitu aku akan menunggu kakak Luo datang ke sekte ini. Lin Ye tersenyum dan mengangguk, masih ada beberapa hal sepele yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Para petinggi Sekte Pedang Jianyun juga sangat terkejut dengan kemunculan Luo Chen, dan merasa bahwa Luo Chen mungkin memiliki harapan untuk membantu Sekte Pedang Jingyun menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, para petinggi Sekte Pedang Jingyun selalu berharap untuk bertemu langsung dengan Luo Chen. Sayangnya, karena beberapa alasan, para petinggi Sekte Pedang Jingyun tidak dapat meninggalkan sekte dan hanya dapat mengirim murid-murid Sekte Pedang Jingyun untuk pergi keluar. Kali ini Lin Ye juga kebetulan melewati kota Kabupaten Changlan, dan terlibat dalam insiden ini. Awalnya, Lin Ye berencana untuk pergi langsung ke wilayah pedang untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak Luo Chen. Sekarang tidak hanya keberadaan Luo Chen yang telah diperoleh, tetapi juga janji Luo Chen. Misi Lin Ye untuk pergi keluar kali ini dianggap lebih dari setengah selesai. Dia juga ingin segera menyelesaikan masalah sepele, lalu bergegas kembali ke sekte untuk memberitahu sekte tentang berita itu. Pintu gedung tinggi. Saudara Lin, tolong. Luo Chen tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini, dan tidak mengundang Lin Ye untuk tinggal. Dia akan pergi ke Sekte Pedang Awan Mengejutkan nanti, tetapi sekarang tidak perlu meninggalkan Lin Ye di sini. Lin Ye tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dan membanting Luo Chen,
lalu meninggalkan halaman belakang keluarga Luo dan terbang langsung keluar Kabupaten Changlan. Setelah Lin Ye pergi, Zhang Qingxi tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius. Jianyun Jianzong tiba-tiba menghilang di awal era ini. Sekarang Sekte Jingyun Jianzong hadir, saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Dia tidak tahu banyak tentang Jianyun Jianzong, tetapi dia tahu persis seberapa kuat Sekte Sejong yang tersembunyi itu. Dapat dikatakan bahwa di masa kejayaan Jianyun Jianzong, bahkan Jianzong saat ini tidak dapat menandinginya. Bahkan di awal era ini, Sekte Pedang Awan Mengguncang telah jatuh, tetapi masih memiliki kemampuan untuk menduduki peringkat di antara kekuatan teratas di daratan. Namun, dalam kasus ini, Sekte Pedang Awan Mengguncang tiba-tiba menghilang. Apakah ada konspirasi di balik ini? Orang-orang tahu. Saya menduga bahwa Sekte Pedang Awan Mengguncang ada hubungannya dengan rahasia Kekaisaran Liu Yun. Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, tempat di mana Kekaisaran Liu Yun didirikan adalah tempat di mana ras manusia diasingkan di masa lalu, tetapi leluhur keluarga Luo saya memilih untuk membangun kekuatan di sini, niatnya benar-benar menarik. Luo Jingcheng, leluhur keluarga Luo, dan kakak laki-lakinya Luo Lingyun adalah para jenius tak tertandingi dari keluarga Luo di Akademi Qiankun, mungkin ditinggalkan. Dan dengan identitas Luo Lingyun dan Luo Jingcheng, jika bukan karena alasan khusus, mustahil untuk membantu generasi pertama Kaisar Yun mendirikan Kekaisaran Awan Mengalir. Pada awalnya, Luo Chen masih lemah, jadi dia percaya pada beberapa berita yang telah dipelajarinya. Tetapi setelah menghubungi dunia yang lebih luas, dan kemudian melihat kembali berita yang telah dipelajarinya, dia dapat menemukan bahwa ada banyak keraguan di dalamnya. Tampaknya seseorang dengan sengaja menutupi sesuatu dan tidak ingin orang mengetahuinya. Kakak, maksudmu? Hati Yeming tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, menunjuk ke kakinya, dan berkata dengan suara yang dalam, apa rahasia yang menggemparkan dunia yang tersembunyi di tanah di bawah kaki kita ini? Luo Chen mengangguk pelan, dengan ekspresi serius, kamu memiliki warisan pembunuh iblis senior. Kamu seharusnya tahu seperti apa dunia luar. Kamu juga seharusnya tahu betapa misteriusnya formasi besar yang menyelimuti Kekaisaran Liu Yun. Jika hanya karena Kekaisaran Awan Terapung dibangun di tanah pengasingan manusia, mendirikan formasi sebesar itu untuk menghalangi Kekaisaran Awan Terapung akan menjadi keributan besar. Itu benar, Yeming mengangguk pelan, dan berkata dengan serius, meskipun aku belum melihat seluruh formasi yang menyelimuti Kekaisaran Awan Mengalir, dari beberapa pola formasi yang kutemukan, itu seharusnya adalah formasi langit berawan yang legendaris. Formasi langit yang kacau sangat sulit diatur, dan menghabiskan banyak sumber daya. Jika hanya untuk menekan apa yang disebut pengasingan, itu memang tidak masuk akal. Zhang Qingxi mendengarkan percakapan di antara keduanya, tetapi tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Dia sepertinya telah mendengar tentang rahasia formasi langit yang kacau, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Untuk sementara, dia sedikit bingung. Baik Luo Chen maupun Yeming tidak menyadari ketidaknormalan Zhang Qingxi, dan ekspresi mereka juga sedikit serius. Keberadaan Sekte Pedang Awan mengejutkan dan keberadaan formasi langit yang kacau membuat mereka berdua merasa tidak nyaman, dan tanah di bawah kaki mereka dengan cepat menjadi tidak dikenal. Aku ingat, pada saat ini, Zhang Qingxi di samping tiba-tiba berseru, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Puisi King. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi, tidak mengerti mengapa Zhang Qingxi tiba-tiba menjadi begitu ceroboh. Kurasa aku menebak apa yang tersembunyi di bawah Kekaisaran Liu Yun. Zhang Qingxi menatap Luo Chen dan menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun, tampak sangat gelisah. Luo Chen dan Yeming juga menatap Zhang Qingxi dengan ekspresi serius. Ekspresi Zhang Qingxi membuat hati mereka merasa lebih gelisah, mungkin benar-benar ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di balik Kekaisaran Awan Mengambang ini. Jika tebakanku tidak salah, aku khawatir seekor naga lilin sedang menekan di bawah Kekaisaran Awan Mengalir. Zhang Qingxi menatap Luo Chen dan mengucapkan setiap kata. Naga lilin. Luo Chen dan Yeming berseru dengan seru. Yeming mendapat warisan dari penguasa iblis penekan, dan tentu saja tahu apa itu naga lilin. Dan Luo Chen, belum lagi, masih ada sisik naga lilin di cincin alam semestanya. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka bahwa di bawah Kekaisaran Awan Mengapung, seekor naga lilin akan ditekan. Hanya saja pada saat yang sama terkejutnya, hati Luo Chen sedikit lebih emosional. Seekor naga lilin ditekan di bawah Kekaisaran Awan Mengalir.
Bukankah itu berarti bahwa misi khusus binatang buas purba yang hilang, yang tidak pernah dia ketahui memiliki petunjuk? Jika dia bisa melihat naga lilin yang ditekan, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memecahkan misteri hilangnya binatang buas kuno, dan mungkin menyelesaikan tugas khusus itu. Ya, naga lilin. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ketika aku masih kecil, aku pernah melihat beberapa legenda dalam sebuah buku. Dikatakan bahwa pada awal era ini, ada seekor naga lilin yang mengamuk di wilayah ras manusia. Pada saat itu, ras manusia mengirim banyak master untuk mengumpulkan naga lilin lainnya, tetapi efeknya kecil. Kemudian, master besar Dao Formasi, yang dianggap ras manusia tidak terlihat, bergerak, dan menggabungkan puluhan master Dao Formasi untuk menyiapkan formasi surgawi, dan kemudian menekan naga lilin di suatu tempat. Aku mendengarmu menyebutkan formasi huntian sebelumnya, dan aku memikirkan rumor yang pernah kudengar ini. Formasi langit yang kacau sangat sulit untuk disiapkan, kecuali untuk beberapa kekuatan tersembunyi. Seharusnya tidak ada banyak kekuatan yang mampu mengerahkan formasi langit yang kacau. Itu sebabnya aku menduga bahwa naga lilin mungkin ditekan di bawah kekaisaran awan terapung. Luo Chen dan Ye Ming terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Qingxi, dan mereka tidak berbicara untuk sementara waktu. Tanpa diduga, masih ada orang yang tahu tentang awal era ini. Pada saat ini, sebuah suara berat datang dari tidak jauh, dengan sedikit keheranan. Mata Luo Chen memadat, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia terlalu akrab dengan suara ini, itu jelas suara ayahnya yang tidak bisa diandalkan, Luo Xiao. Melihat ke arah tempat suara itu berasal, ekspresi wajah Luo Chen menjadi lebih menarik, karena Luo Xiao telah muncul di bawah pohon untuk beberapa saat, menatap mereka dari kejauhan. Jangan lihat ekspresi ini, aku hanya menyembunyikan sesuatu darimu. Melihat ekspresi Luo Chen, sosok Luo Xiao melintas, muncul di samping Luo Chen, mengangkat tangannya dan menepuk bahunya 2 kali. Aku tidak memberitahumu hal-hal ini, karena aku takut melibatkanmu. Lagi pula, meskipun kamu tidak tahu cara menghilangkan kutukan naga lilin dan dapat berlatih seni bela diri, kamu masih terlalu lemah. Luo Xiao menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Segel mantra naga lilin. Luo Chen sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar hal seperti itu, dan tidak ada catatan yang relevan bahkan dalam buku-buku kuno Sword Ancestor Sword Crystal atau Beast God Sect. Dan mendengarkan pernyataan Luo Xiao, pendahulunya tidak dapat berkultivasi, sepertinya itu bukan karena jejak kutukan naga lilin. Ini adalah keterampilan sihir berbakat dari klan naga lilin, bahkan jika tidak banyak orang yang mengetahuinya di daratan. Melihat ekspresi Luo Chen, Luo Xiao segera menjelaskan, pada awalnya, aku dan ibumu bertanggung jawab untuk menjaga naga lilin yang ditekan, tetapi mereka secara tidak sengaja menangkap jalan naga lilin dan membiarkan binatang buas itu menemukan kesempatan untuk tinggal diam-diam bersama ibumu. Melemparkan kutukan naga lilin ke tubuhnya. Awalnya, binatang buas itu ingin melarang kekuatan wanita tuamu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita tuamu sudah hamil pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, jejak kutukan naga lilin tidak memengaruhi wanita tuamu, tetapi itu membuatmu kehilangan kemungkinan untuk menginjakkan kaki di seni bela diri. Petik 2. Tidak heran, Luo Chen merasakan sedikit lebih banyak di matanya ketika mendengar kata-kata itu. Ada juga banyak keraguan dalam beberapa ingatan pendahulunya, dan yang membuat Luo Chen sedikit curiga adalah bahwa dalam ingatan pendahulunya, Luo Xiao tampaknya tahu bahwa dia tidak dapat berkultivasi, dan tidak pernah menyebutkannya di depannya. Apapun tentang seni bela diri, Anda tahu ini tidak diragukan lagi sangat tidak normal. Bagaimanapun, pendahulu pada waktu itu adalah putra dari patriark keluarga Luo. Meskipun ada Luo Qingsui di dalamnya, orang yang mewarisi posisi patriark di masa depan kemungkinan besar adalah pendahulunya. Sebagai patriark keluarga Luo di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki basis kultivasinya? Tetapi Luo Xiao tampaknya tidak pernah peduli dengan masalah ini, dan bahkan tidak pernah menyebutkan apapun yang berhubungan dengan seni bela diri di depan pendahulunya. Sekarang setelah Luo Xiao mendengar kata-kata Luo Xiao, Luo Chen mengerti alasannya. Kalau begitu aku bisa berlatih. Luo Chen menatap Luo Xiao, dan disela oleh Luo Xiao sebelum dia selesai berbicara. Anakmu tiba-tiba bisa berkultivasi. Aku sedikit terkejut saat mendengar berita itu, tetapi kupikir saat itu anakmu telah bertemu dengan seorang antik tua dari Akademi Qiankun, dan mereka membantumu melewati meridian.
Tetapi kemudian aku pernah pergi ke keluarga Luo dari Akademi Qiankun untuk mengetahui situasinya. Selama waktu itu, tidak ada seorang pun di Akademi Qiankun yang pernah memasuki Kekaisaran Liuyun. Tetapi meskipun aku tidak tahu bagaimana anakmu bisa menginjakkan kaki di seni bela diri, itu bukan hal yang buruk bagi Lao Su, jadi aku tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, benua semesta itu luas dan tak terbatas, dan ada terlalu banyak rahasia. Bahkan jika ada harta surga dan bumi yang dapat mengangkat kutukan naga lilin, aku tidak akan terkejut. Luo Chen juga terkejut ketika mendengar ini. Dia sudah mengungkapkannya pada awalnya, tetapi untungnya dia menyadari bahwa Luo Xiao lah yang salah. Jika dia digantikan oleh orang lain, mungkin dia sudah mati karena Huang Quan. Tetapi itu bukan untuk menyalahkan Luo Chen, bagaimana dia bisa memikirkan kekaisaran awan terapung kecil dengan begitu banyak hantu dan monster yang tersembunyi. Di mana ibuku? Orang tua, seberapa kuat dirimu sekarang? Luo Chen terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Karena formasi langit yang kacau, basis kultivasi Luo Xiao saat ini tidak lebih dari seni bela diri puncak, tetapi mampu menjaga keberadaan Zulong. Luo Chen tidak percaya bahwa Luo Xiao hanya basis kultivasi Wuseng. Karena aku terluka parah oleh naga lilin di awal, basis kultivasiku telah jatuh banyak, dan sekarang aku adalah guru suci puncak. Nona tua Anda sedikit lebih kuat dari Laozi, puncak alam legendaris. Adapun ibumu yang lebih tua, Anda saat ini sedang mundur di klan untuk menyerang alam leluhur, dan belum keluar. Petik 2. Luo Xiaoyu berkata dengan heran. Sudut mulut Luo Chen berkedut. Luo Xiao secara mengejutkan adalah basis kultivasi guru bijak puncak, dan setelah dia terluka parah oleh naga lilin dan basis kultivasinya jatuh, dia masih memiliki basis kultivasi ini. Dan ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya, adalah eksistensi puncak legenda. Bukan hanya Luo Chen, tetapi Zhang Qingxi dan Ye Ming yang berada di samping juga dalam keadaan lamban. Zhang Qingxi baik-baik saja, dia tidak terlalu jelas tentang situasi keluarga Luo sebelumnya, jadi meskipun dia tahu tingkat kultivasi Luo Xiao dan ibu Luo Chen yang luar biasa, dia tidak terlalu terkejut. Tetapi Ye Ming berbeda, dia tahu betapa terpuruknya keluarga Luo saat itu. Hanya mampu mendapatkan pijakan di kota perbatasan kecil kota Lingyun, bahkan di tempat-tempat seperti kota Lingyun, keluarga Luo bukanlah satu-satunya penguasa. Dan untuk keluarga Luo seperti itu, patriark kontemporer sebenarnya adalah orang suci puncak. Dan basis kultivasi istri patriark bahkan lebih mengerikan, benar-benar telah mencapai puncak alam legendaris. Lalu keluarga Luo saat itu. Wajah Luo Chen berkedut, dia tahu bahwa ayah dan ibunya sangat kuat. Apa usahanya yang putus asa, seorang puncak legendaris, seorang wanita tua yang menyerang alam leluhur dalam retret, dan setelah cedera serius, kekuatannya jatuh dan dia masih memiliki kultivasi guru suci puncak. Ayah, kamu bisa membiarkannya berjalan menyamping di wilayah selatan ras manusia ini. Dia bisa menang dengan berbaring. Sekelompok seniman bela diri hebat sedang melakukan perkelahian kecil, jika aku campur tangan, tidakkah kamu akan kehilangan bagianmu? Luo Xiao menepuk bahu Luo Chen, dan berkata dengan aura, biarkan anakmu menyerang. Sekelompok seniman bela diri hebat sekarang, apakah anakmu malu melakukannya? Maaf, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tatapan polos, selama itu adalah musuhku, apalagi seniman bela diri hebat, aku malu untuk memulai. Luo Xiao terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Zhang Qingxi tertawa dan menatap Luo Chen dengan sedikit kesal. Dia dan Luo Chen tinggal bersama untuk waktu yang lama. Secara alami, dia tahu bahwa kata-kata Luo Chen benar atau salah. Jangan melihat kata-kata Luo Chen yang tegas, tetapi jika dia benar-benar ingin dia menyerang sekelompok seniman bela diri yang hebat, dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Menunduk, lupakan saja, jangan bicara omong kosong dengan anakmu. Luo Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, urusan Candle Dragon bukanlah sesuatu yang dapat diintervensi oleh anakmu sekarang. Formasi langit yang kacau dapat bertahan untuk sementara waktu, jika kamu dapat melakukannya dalam 5 tahun jika kamu menerobos ke alam guru suci, jika kamu ingin campur tangan dalam bisnis Candle Dragon pada saat itu, Lao Su tidak akan menghentikanmu. Luo Chen mengangguk, meskipun dia tahu berita tentang naga lilin, dia juga mengerti bahwa dia sama sekali tidak bisa menghadapi naga lilin dengan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, Luo Xiao terluka parah selama masa puncaknya, dan basis kultivasinya jatuh, tetapi dia tidak pernah bertemu wanita tua itu,
dan kultivasinya mencapai puncak alam legendaris, tetapi dia bersekongkol dengan naga lilin, dan dia terkena kutukan naga lilin. Dia saat ini tidak lebih dari kaisar bela diri tingkat ketiga, bahkan jika kekuatannya luar biasa, dia dapat melawan orang bijak bela diri, tetapi di depan naga lilin, dia mungkin tidak berbeda dengan semut. Mungkin satu-satunya perbedaan adalah dia lebih kuat dari semut-semut itu. Tenang, aku punya akal sehat. Luo Chen menatap Luo Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, setidaknya sampai aku mencapai alam guru suci, aku tidak akan mengambil risiko. Baguslah, Luo Xiao mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Pedang Jingyun juga merupakan salah satu kekuatan yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi langit yang kacau. Kali ini sekelompok orang tua mencarimu, itu pasti untuk naga lilin. Jangan biarkan orang-orang tua itu masuk. Aku mengerti. Luo Chen memutar matanya, tampak sedikit terdiam. Apakah dia sebodoh itu? Jika dia tidak tahu situasinya, dia mungkin masih diperhitungkan oleh para tetua Sekte Pedang Awan Mengguncang, tetapi sekarang dia sudah tahu rahasia yang tersembunyi di bawah Kekaisaran Awan Mengalir. Para tetua Sekte Pedang Awan Mengguncang ingin memperhitungkannya, itu hanya mimpi yang bodoh. Luo Xiao mengangguk sekarang, tidak tinggal di halaman belakang, sosoknya melintas dan menghilang. Setelah Luo Xiao pergi, Ye Ming menatap Luo Chen dengan mata cerah, dan berkata dengan gembira, "Kakak, aku akan mengacaukanmu di masa depan." Dia tidak menyangka bahwa keluarga Luo masih memiliki kartu truf seperti itu. Luo Chen dan Luo Qingsui, dua jenius, bukanlah ketergantungan terbesar keluarga Luo. Pelindung keluarga Luo, Luo yang dulunya terkenal di Kekaisaran Liuyun tetapi menghilang tanpa alasan yang jelas. Xiao dan suami istri legendaris keluarga Luo yang telah lama meninggal adalah warisan terkuat dari keluarga Luo. Seorang pembangkit tenaga listrik puncak legendaris dan seorang guru suci puncak, bahkan jika Anda melihat benua semesta, ia memiliki status yang sangat tinggi, dan statusnya di wilayah selatan ras manusia ini sangat tinggi. Jika orang-orang dari luar tahu bahwa keluarga Luo memiliki guru suci puncak dan puncak legendaris, keluarga Luo akan langsung menjadi salah satu kekuatan teratas di wilayah selatan ras manusia, dan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Luo Chen memutar matanya, menatap Zhang Qingxi, dan berkata, "Saya berencana untuk pergi ke Sekte Pedang Awan jika ini terjadi, dan Qingxi, silakan ikut dengan saya." Zhang Qingxi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Pada awalnya, guru dan para tetua Sekte Pedang Jianyun juga memiliki persahabatan, dan saya harus datang berkunjung." Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata itu, melirik Ye Ming, dan berjalan langsung menuju paviliun koleksi buku keluarga Luo. Dia membawa kembali banyak latihan dan rahasia kali ini, dan banyak di antaranya adalah hal-hal yang tidak dia gunakan. Itu hanya digunakan untuk memperkaya perpustakaan keluarga Luo. Setelah Luo Chen pergi, Ye Ming juga meninggalkan keluarga Luo dan bergegas ke kuil binatang. Telur naga batu yang diperolehnya telah mencapai ambang inkubasi, dan dia membutuhkan lebih banyak perhatian. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia telah tinggal di kuil Dewa Binatang, memperhatikan situasi di Hualongqi. Jika bukan karena perubahan keluarga Luo, dia tidak akan meninggalkan kuil Dewa Binatang. Adapun Zhang Qingxi, dia langsung pergi ke kamar tamu yang diatur Luo Chen untuknya beristirahat. 3 hari kemudian, di luar kota Kabupaten Changlan, bulan purnama menggantung tinggi, menaburkan secercah cahaya. Beberapa sosok muncul dari bayang-bayang, mengangguk satu sama lain, dan menyelam ke kota Kabupaten Changlan melalui cahaya bulan. Tak lama kemudian, beberapa sosok menyelinap ke rumah Luo dengan tenang. Di kedalaman rumah Luo, di sebuah ruang rahasia, Luo Chen yang sedang berkultivasi perlahan membuka matanya, dan di tangannya, sebuah jinling terbelah menjadi dua bagian pada waktu yang tidak diketahui. Sudah datang. Luo Chen melempar jinling ke samping, berbisik, niat membunuh melonjak di matanya. 3 hari yang lalu, setelah meninggalkan perpustakaan, dia membeli harta karun bernama Xianzongling dari pusat perbelanjaan sistem. Lonceng Xianzong hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk merekam napas unik dari teknik tertentu, dan ketika makhluk dengan napas itu mendekati radius lonceng Xianzong sejauh 10 mil, lonceng Xianzong akan hancur. Setelah melihat pengenalan Xianzongling, Luo Chen membeli harta karun ini tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu betul bahwa kuil pembunuhan tidak akan mudah menyerah, kelompok umpan meriam dipenggal, dan itu tidak akan berpengaruh pada kuil pembunuhan.
Dan pembunuh kuil pembunuhan yang menembak kemudian jelas tidak sebanding dengan kelompok ikan yang dipenggal olehnya dan Lin Ye sebelumnya. Dan terhadap pembunuh kuil pembunuhan, Xian Zongling tidak diragukan lagi dapat memainkan efek ajaib. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka pembunuh kuil pembunuhan datang begitu cepat. Hanya 3 hari setelah kelompok umpan meriam dipenggal, pembunuh kuil pembunuhan tidak dapat menahan diri dan berencana untuk menyerang keluarga Luo. Xiao Chen, apakah pembunuh kuil sudah tiba? Zhang Qingxi di samping melihat ekspresi Luo Chen dan langsung bertanya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, seorang tamu telah datang. Dengan itu, Luo Chen telah melepaskan embrio pedang yang dibawanya di punggungnya, dan berjalan menuju bagian luar ruang rahasia. Zhang Qingxi juga dengan cepat mengeluarkan pedang Yin Frost, mengikuti Luo Chen, dan meninggalkan ruang rahasia. Di luar Luo Mansion, beberapa bayangan hitam mendekat dari arah yang berbeda, dan setiap bayangan hitam memegang susunan aneh di tangannya, samar-samar menghubungkan aura mereka bersama-sama. Segera, beberapa sosok menempati area sekitar Luo Mansion dan dengan cepat mengaktifkan susunan di tangannya. Sebuah formasi besar, diam-diam muncul, menyelimuti seluruh Luo Mansion, kabut hitam menutupi langit dan matahari, langsung menutupi Luo Mansion. Setelah pembentukan formasi besar, beberapa sosok dengan cepat berkumpul di luar gerbang keluarga Luo, dan kemudian beberapa artefak seperti meriam dikeluarkan dari cincin semesta. Jika Luo Chen ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa apa yang telah diambil oleh bayangan-bayangan gelap itu adalah meriam boneka yang digunakan oleh gerbang boneka untuk menekan kuartet di zaman kuno. Meriam boneka semacam ini dapat menyerap aura di batu roh dan mengubahnya menjadi serangan yang kuat melalui formasi yang tertulis di dalam meriam boneka. Di zaman kuno, gerbang boneka menggunakan meriam boneka untuk membunuh berapa banyak orang yang kuat, dan bahkan pernah ada pembangkit tenaga listrik legendaris yang jatuh di bawah meriam boneka. Untuk menghadapi keluarga di tempat sekecil itu, kamu benar-benar perlu menggunakan meriam boneka, bukankah bos terlalu berhati-hati? Salah satu bayangan gelap bergumam, tampak sedikit tidak puas, dengan kekuatan kita dapat dengan mudah membunuh orang-orang dari keluarga kecil ini dan menggunakan meriam boneka. Kami sangat menghargai mereka. Jangan lupa bagaimana para murid itu mati sebelumnya. Seseorang di sampingnya mendengus dingin, meskipun orang-orang itu tidak terlalu kuat, mereka juga jauh lebih kuat daripada Wu Sheng dan Kaisar Wu biasa. Akibatnya, mereka dengan mudah dipenggal oleh bocah keluarga Luo. Jika mereka bertarung langsung dengan bocah keluarga Luo, kecuali bosnya sendiri yang mengambil tindakan, tidak ada dari kita yang berani mengatakan bahwa kita dapat menekan anak itu. Meriam boneka, tulisan tangannya benar-benar tidak kecil. Luo Chen dengan cepat melihat kelompok pembunuh kuil, dan bahkan melihat meriam boneka berdiri di luar gerbang rumah Luo, ekspresinya berubah sedikit jelek. Dia tahu banyak tentang gerbang boneka kuno. Di reruntuhan kuil binatang buas, dia bahkan bertemu Mu Feng, pewaris terakhir gerbang boneka, dan pewaris terakhir gerbang boneka memberinya semua warisan gerbang boneka. Dia membantu gerbang boneka menemukan pewaris yang cocok. Dan tindakan Mu Feng tidak diragukan lagi menyetujui bahwa Luo Chen dapat memata-matai warisan gerbang boneka. Selama Luo Chen mewariskan warisan gerbang boneka, bahkan jika dia diam-diam menelan warisan gerbang boneka, Mu Feng tidak akan memiliki pendapat apapun. Hanya saja Luo Chen tidak memiliki mata-mata yang mengintip warisan gerbang boneka, dan Luo Chen belum menemukan seorang jenius yang cocok untuk mewarisi gerbang boneka. Oleh karena itu, cincin semesta yang diserahkan Mu Feng kepadanya telah ditempatkan di sudut cincin semesta olehnya. Jika kali ini dia tidak melihat meriam boneka, Luo Chen pasti sudah lupa bahwa dia masih memiliki harta karun seperti itu. Namun, meskipun Luo Chen belum membuka cincin semesta yang diberikan Mu Feng kepadanya, pemahaman Luo Chen tentang gerbang boneka jauh melampaui banyak ahli di daratan utama. Meriam boneka, Zhang Qingxi, yang berada di samping Luo Chen, menunjukkan keterkejutan dan berbisik, bukankah itu senjata ajaib gerbang boneka kuno? Rumornya, meriam boneka telah sepenuhnya menghilang dengan hancurnya gerbang boneka. Digali dari reruntuhan gerbang boneka, tetapi masih tidak bisa berfungsi. Bagaimana para pembunuh ini bisa memperbaiki meriam boneka? Tangkap saja orang-orang ini dan tanyakan kepada mereka. Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata kepada Zhang Qingxi. Apa yang dikatakan Zhang Qingxi adalah fakta bahwa jumlah artileri boneka yang digali di benua Qiankun tidak banyak, tetapi semuanya tidak dapat digunakan. Tetapi sekarang setelah kelompok pembunuh di kuil pembunuhan memilih untuk menggunakan
Meriam boneka untuk menghadapinya, jelas meriam boneka di antara para lawan sangat percaya diri. Oleh karena itu, Luo Chen juga sedikit penasaran apakah kuil pembunuhan memiliki keberuntungan dan meriam boneka yang digali masih utuh dan tidak memengaruhi penggunaan, atau apakah karena ada ahli lain di kuil pembunuhan yang dapat memperbaiki meriam boneka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen langsung menyelam ke dalam bayangan. Melangkah ke langit adalah teknik tubuh terbaik yang dibentuk oleh perpaduan banyak teknik tubuh misterius Luo Chen. Tingkat misterinya tidak kalah dengan teknik rahasia tingkat suci, dan juga memiliki efek ajaib dalam persembunyian. Hanya saja Luo Chen jarang menggunakan langkahnya untuk menyembunyikan sosoknya. Melihat gerakan Luo Chen, Zhang Qingxi juga menghunus pedang Frost Yin dan bergegas menuju gerbang rumah Luo. Pada saat yang sama, di luar gerbang rumah Luo, beberapa tokoh dengan tertib mengeluarkan batu roh dan memasukkannya ke dalam meriam boneka, bermaksud untuk langsung meratakan keluarga Luo ke tanah dengan meriam boneka. Namun, sebelum mereka selesai mengisi, cahaya pedang yang menakjubkan menyala, memotong beberapa meriam boneka. Formasi terukir di dalam meriam boneka terputus, dan aura yang terkumpul menjadi kacau dalam sekejap. Di bawah dampak aura yang tidak teratur, batu roh di meriam boneka meledak seketika, mengubah meriam boneka menjadi pecahan. Luo Chen telah berkomunikasi dengan Mu Feng, keturunan terakhir dari gerbang boneka, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang banyak harta gerbang boneka. Meskipun meriam boneka ini luar biasa kuat, dan metode aktivasinya sederhana, ia tidak memerlukan ambang batas apapun, selama ada batu roh, bahkan orang biasa dapat dengan mudah meluncurkannya. Namun dengan cara yang sama, kelemahan meriam boneka sangat jelas. Selama formasi internal meriam boneka dihancurkan, meriam boneka akan kehilangan efeknya. Jika meriam boneka dihancurkan saat formasi internalnya berubah menjadi aura, itu akan langsung menyebabkan batu roh meledak seperti sebelumnya. Meriam meledak. Siapa? Melihat meriam boneka meledak, beberapa pembangkit tenaga listrik pembunuh kuil tampak kesakitan, dan kemudian menatap dengan penuh pembunuhan ke arah tempat cahaya pedang muncul. Hanya saja mereka belum menemukan Luo Chen yang diam-diam menembak, cahaya pedang dingin akan disertai dengan sejumlah besar kepingan salju, dan ruang di sekitar mereka akan disegel. Zhang Qingxi menembak. Dia telah menyelinap ke dalam jangkauan beberapa orang kuat di kuil pembunuhan melalui fluktuasi yang disebabkan oleh ledakan meriam boneka. Sekarang Zhang Qingxi bahkan lebih ganas, dan serangannya adalah gerakan pembunuh, dan dia tidak memberi mereka yang membunuh kuil kesempatan untuk merespons. Dalam menghadapi serangan tiba-tiba Zhang Qingxi, beberapa pembangkit tenaga listrik kuil pembunuhan dengan cepat pulih. Para ahli kuil ini juga memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Mengetahui bahwa sudah terlambat untuk menangkis, mereka langsung membuka pertahanan tanpa syarat dan menerima pukulan dari Zhang Qingxi. King Leng Jianguang menebas, membombardir pelindung tubuh mereka yang membunuh kuil, menjatuhkan mereka dari jarak yang sangat jauh. Meskipun gagal menyebabkan kerusakan pada mereka yang membunuh kuil, itu juga membuat mereka tidak berdaya untuk sementara waktu. Luo Chen, yang bersembunyi di kegelapan, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Embrio pedang di tangannya melambai, dan seberkas cahaya pedang memisahkan kegelapan. Cahaya pedang yang menyilaukan itu dapat terlihat bahkan dari jauh, seolah-olah dapat membelah dunia. Menghadapi serangan Luo Chen, Zhang Qingxi telah lengah oleh pembangkit tenaga pembunuh. Kuil, yang wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia memaksakan seteguk esensi sejati dan menunjukkan keterampilan tubuhnya untuk menghindari pukulan besar Luo Chen. Mereka tahu betul bahwa sudah terlambat untuk menangkis sekarang, dan mereka juga menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang tersembunyi dalam serangan Luo Chen. Jika mereka punya waktu untuk bersiap, mereka tentu yakin bahwa mereka dapat memblokir serangan Luo Chen, tetapi sekarang mereka telah kehilangan kesempatan untuk menghadapi serangan Luo Chen tanpa perlindungan apapun, mereka hanya dapat menemukan cara untuk menghindarinya. Zhang Qingxi di samping tentu saja tidak akan memberi para pembunuh kuil itu kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia dan Luo Chen belum banyak bekerja sama, kerja sama mereka telah lama sangat diam-diam. Hampir pada saat Luo Chen melancarkan serangan, Zhang Qingxi mengubah keterampilan pedangnya, dan seni pedang seribu ilusi dikerahkan olehnya. Pedang Qi muncul, disertai dengan kepingan salju di langit, langsung menghindari arah para pembunuh kuil itu. Disegel, para pembunuh kuil pembunuh itu bersikeras menyerang Luo Chen, atau meninggalkan jangkauan serangan Luo Chen dengan roh pedangnya yang melekat pada niat pedang yang hancur. Dapat diduga bahwa tidak peduli bagaimana pembunuh itu memilih,
dia tidak akan berakhir dengan baik. Karena apakah itu cahaya pedang Luo Chen yang ganas dengan ilmu pedang untuk membunuh atau energi pedang Zhang Qingxi dengan niat pedang yang hancur, kekuatan serangannya sangat bagus, dan jika terkena serangan pihak manapun, itu akan menjadi pembunuh di kuil-kuil itu. Dia meninggalkan luka serius. Pembunuh kuil pembunuhan jelas memahami hal ini, dan pemimpin itu menggertakkan giginya, tetapi meraih seorang teman di sampingnya dan melemparkannya, menghadapi serangan Zhang Qingxi. Wajah orang yang terlempar keluar tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengerahkan esensi sejatinya untuk menopang pertahanannya dan menahan serangan Zhang Qingxi. Para pembunuh kuil lainnya juga langsung memahami pikiran pemimpin itu, dan dengan cepat mengikuti orang yang terlempar keluar, dan di bawah perlindungan orang itu, mereka dengan paksa bergegas keluar dari jangkauan roh pedang Zhang Qingxi, kejam sekali. Melihat reaksi assassin, Luo Chen merasa sedikit lebih cemburu. Menggunakan tubuh rekannya sebagai tameng untuk menerobos blokade Zhang Qingxi dengan paksa. Meskipun pendekatan ini berdarah dingin, saya harus mengakui bahwa ini tidak diragukan lagi adalah metode yang paling efektif. Kecuali pembunuh kuil yang digunakan sebagai tameng daging, dia terpukul keras di tempat dan hampir jatuh. Pembunuh kuil lainnya tidak dapat melihat adanya luka, dan mereka masih mempertahankan efektivitas tempur yang sangat kuat. Hah, selama kamu bisa dibunuh, semuanya sepadan. Kepala pembunuh kuil pembunuhan menatap Luo Chen dengan niat membunuh di matanya. Ketika Luo Chen muncul, dia sudah mengenali Luo Chen. Meskipun tugas mereka adalah untuk memusnahkan keluarga Luo dan membawa pergi anggota keluarga Luo, jika mereka dapat membunuh Luo Chen atau bahkan menangkap Luo Chen hidup-hidup dan kembali ke kuil pembunuhan, mereka hal yang sama akan dihargai. Bagaimanapun, kuil pembunuhan memutuskan untuk berurusan dengan keluarga Luo kali ini, juga untuk menangkap keluarga Luo dan memaksa Luo Chen untuk muncul. Sekarang Luo Chen muncul, itu adalah hal yang hebat bagi mereka. Meskipun Luo Chen dan Zhang Qingxi diserang oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi sebelumnya, mereka telah mengurangi staf mereka satu persatu, tetapi dengan kekuatan beberapa dari mereka yang tersisa, tidak akan menjadi masalah untuk menekan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Hal terpenting adalah bahwa keluarga Luo telah disegel oleh formasi besar. Sekarang, dan sekelompok orang yang bergegas ke keluarga Luo telah meninggalkan keluarga Luo. Mereka tidak khawatir tentang apapun yang dimiliki keluarga Luo. Bagi mereka, selama Luo Chen dan Zhang Qingxi ditangkap, misi kali ini akan lengkap atau bahkan terpenuhi sepenuhnya. Sangat disayangkan bahwa para pembunuh ini tidak tahu bahwa Luo Xiao, yang berada di puncak alam suci, sedang duduk di keluarga Luo saat ini. Pada saat ini, Luo Xiao sedang duduk di lobi keluarga Luo, memperhatikan situasi pertempuran di sini dengan pikiran spiritual. Begitu situasinya salah, Luo Xiao akan segera menyelesaikan pertempuran. Kekuatan bajingan kecil ini telah meningkat cukup cepat, bisik Luo Xiao di lobi keluarga Luo, dengan ekspresi agak puas di wajahnya, ini adalah benih Laosu. Kemudian tatapan Luo Xiao jatuh pada Zhang Qingxi, dan ada lebih banyak kejutan di matanya. Gadis kecil ini benar-benar memiliki tulang pedang yang lengkap. Itu seharusnya menjadi kasus pertama di era ini. Luo Xiao mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, sejauh yang aku tahu, gadis kecil dari keluarga Zhang seharusnya memiliki tulang pedang yang patah. Aku tidak tahu kapan itu akan selesai. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak tahu bahwa Luo Xiao berbisik diam-diam. Mereka dengan cepat bergabung, berdiri berdampingan, dan menatap pembunuh kuil yang tidak jauh dari sana. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan mata mereka penuh percaya diri. Ayo kita lakukan, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan para pembunuh kuil pembunuhan. Embrio pedang Luo Chen di tangannya mengklik para pembunuh kuil pembunuhan, dan berkata dengan nada tenang, aku harap kalian tidak seperti kelompok ikan sebelumnya. Aku mati sebelum sempat melakukan pemanasan. Zhang Qingxi tahu betapa kuatnya Luo Chen, dan bahkan melihat adegan di mana Luo Chen menggunakan teknik terlarang dan tingkat kultivasinya melonjak. Basis kultivasi Luo Chen hari ini lebih dari 2 kali lebih kuat daripada saat dia diserang di gerbang Gunung Jianzhong, jadi dia tidak mengira kata-kata Luo Chen dilebih-lebihkan. Namun pembunuh kuil pembunuhan tidak mengetahui cerita di balik pertempuran aslinya, hanya ketika Luo Chen cukup beruntung untuk lolos dari perburuan kuil pembunuhan dan pembunuh Ling Suege. Sekarang mendengar kata-kata Luo Chen, beberapa pembunuh kuil pembunuhan semuanya terbakar tanpa nama. Mulai dari hati, melotot ke arah Luo Chen, ingin menelannya hidup-hidup. Mereka juga kuat di dunia luar. Pada hari kerja, para prajurit itu semua gemetar ketika mereka menyebutkan kata-kata pembunuh kuil.
Kapan mereka diremehkan seperti itu? Secara khusus, bukan orang kuat veteran yang meremehkan mereka, itu hanya anak kecil yang bau. Jika berita hari ini bocor, maka mereka bahkan tidak akan berpikir untuk mengangkat kepala mereka menjadi manusia di kuil pembunuhan. Anak sombong, kuharap kekuatanmu bisa sekeras mulutmu. Niat membunuh di kepala pembunuh kuil itu luar biasa, dan dia mengucapkan setiap kata. Di mana ada begitu banyak omong kosong, selesaikan lebih awal, dan aku harus kembali tidur. Luo Chen meringkuk mulutnya, embrio pedang di tangannya bergetar ringan, dan napas berdarah langsung menutupi embrio pedang di tangannya, mengubahnya menjadi pedang panjang berdarah. Melihat gerakan Luo Chen, Zhang Qingxi juga memobilisasi esensi sejati di tubuhnya. Pedang Frost Yin berada secara horizontal di depannya, dan potongan-potongan kepingan salju jatuh dengan tenang, meleleh di pedang Suang Yin, dan akhirnya membentuk punggungan es di pedang Suang Yin. Anak sombong, kepala pembunuh kuil pembunuhan tampak suram, dan sosoknya langsung menghilang di tempatnya. Dan beberapa pembunuh kuil di belakangnya, kecuali satu orang yang terluka parah sebagai perisai fisik. Dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur, mereka juga bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan tubuh mereka, bekerja sama dengan pembunuh kuil yang dipimpin, menyerang dari segala arah. Xiang Luoshen dan Zhang Qingxi adalah dua orang. Saya bertahan, kamu menyerang. Melihat aksi pembunuh kuil, Zhang Qingxi langsung berkata. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pedang Suangshen milik Zhang Qingxi tiba-tiba bersinar, dan cahaya biru es dengan cepat menyebar di sekitar Zhang Qingxi. Hanya dengan beberapa tarikan napas, cahaya biru es menyelimuti radius 10 kaki milik Zhang Qingxi, di mana cahaya biru es menutupi udara, ada kepingan salju yang jatuh di udara, dan ada embun beku yang mengembun di tanah. Sejumlah besar aura pedang melayang di area yang ditutupi oleh cahaya biru es, dan makhluk apapun yang berani menerobos akan dicekik oleh aura pedang itu. Domain pedang salju beku. Ini setelah Zhang Qingxi mendapatkan warisan dari master pedang, dia akhirnya menyimpulkan teknik rahasia domain dengan latihannya sendiri dan tulang pedang patah yang dimilikinya sebagai intinya. Tidak seperti domain pedang paling murni, domain pedang salju beku milik Zhang Qingxi kurang dalam serangan dibandingkan dengan domain pedang murni, tetapi dalam hal kemampuan terbatas, itu jauh lebih unggul daripada domain pedang paling murni. Ditutupi oleh Frost Snow Sword Regen yang diatur oleh Zhang Qingxi, Sling Killer juga ditutupi dengan lapisan tipis es, dan masih ada banyak energi pedang yang mencekik mereka ke arah mereka, memaksa mereka untuk mencoba menangkis. Gadis kecil dari keluarga Zhang itu telah menyadari wilayah itu. Di aula keluarga Luo, Luo Xiao, yang memperhatikan pertempuran di sini, juga sedikit terkejut. Dia tahu kelahiran Zhang Qingxi, dan telah mendengar nama gadis yang bangga dari Sword Domain. Tetapi meskipun demikian, Frost Snow Sword Domain yang ditunjukkan Zhang Qingxi sekarang mengejutkan hatinya. Namun segera, keheranan di wajah Luo Xiao memudar, digantikan oleh kesombongan yang pekat. Hei, bagaimana dengan putri surga yang sombong di alam pedang? Bukannya anak Laozi diculik, dan aku tidak tahu seperti apa ekspresi monster tua keluarga Zhang ketika dia tahu cucunya diculik oleh keturunan Laozi. Luo Xiao bergumam pelan di mulutnya, dan ekspresi puas di wajahnya tidak bisa menyembunyikannya. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Xiao. Melihat wilayah pedang salju beku yang ditunjukkan oleh Zhang Qingxi di sampingnya, Luo Chen juga sedikit terkejut. Zhang Qingxi mengembangkan jenis wilayah pedang salju beku ini, dan dia juga memberikan banyak pendapat. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa akan butuh waktu bagi Zhang Qingxi untuk menyempurnakan teknik rahasia wilayah jenis ini, tetapi dia tidak menyangka Zhang Qingxi akan menunjukkannya saat ini. Teknik rahasia, dan efeknya sangat luar biasa. Apa yang kamu lihat? Melihat Luo Chen menatapnya, Zhang Qingxi mendengus pelan, dan berkata dengan bangga, aku tidak diizinkan untuk memahami teknik rahasia ini sebelumnya. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan menunjukkan, tepat sekali, hari ini aku akan menggunakan para pembunuh dari kuil ini untuk mengorbankan pedang. Sebelum kata-kata itu berakhir, sekelompok lampu merah meledak berpusat pada Luo Chen, seperti lautan darah di Asura yang melahap ruang di sekitarnya dengan gila-gilaan. Ketika Frost Snow Sword Regen milik Zhang Qingxi menghadapi cahaya merah yang meledak di tubuh Luo Chen, itu sedikit ditekan, dan area yang ditempati berkurang banyak. Aura pedang merah melayang di sekitar keinginan membunuh Luo Chen untuk kendo, mengubahnya menjadi medan pembunuhan. Bunuh domain pedang. Luo Chen,
Menggabungkan keinginan membunuh kendo miliknya sendiri dan tubuh pedang menengah untuk menciptakan teknik rahasia domain, tetapi sangat disayangkan bahwa peringkat 9 tebasan penghancur jiwa terlalu tinggi. Sebagai teknik rahasia Tao, Luo Chen hanya dapat menggunakannya sekarang, dan tidak dapat menggunakannya dengan dirinya sendiri kombinasi efektif dari cara yang dikuasainya. Kalau tidak, Luo Chen bahkan ingin mengintegrasikan Broken Soul Jiu Zhan ke dalam Slaughter Sword Realm. Namun meskipun begitu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Slaughter Sword Regent saat ini sangat mengejutkan, setidaknya para pembunuh yang melihat Slaughter Sword Regent yang ditunjukkan oleh Luo Chen tampak seperti hantu. Hah, bajingan kecil ini, di lobi keluarga Luo Xiao, yang melihat Luo Chen menampilkan Slaughter Sword Domain, juga terkejut. Luo Chen secara tak terduga menguasai teknik rahasia domain. Ketika berhadapan dengan kelompok pembunuh kuil sebelumnya, dia tidak melihat petunjuk apapun dari Luo Chen. Baru sekarang Luo Chen menggunakan domain pedang pembunuh untuk menemukan bahwa Luo Chen juga menguasainya. Seni rahasia domain. Jika kamu memahami teknik rahasia domain sedini ini, mungkin kamu bisa mengirim bocah bau itu ke tempat itu untuk sementara waktu. Luo Xiao menatap Luo Chen yang diselimuti cahaya merah, dan berkata dalam hati. Dibandingkan dengan Luo Xiao, pembunuh kuil pembunuhan tidak memiliki cara untuk bersikap begitu tenang, mereka tidak menyangka bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi sama-sama menguasai domain tersebut. Kalian harus tahu bahwa ranah adalah tanda orang kuat di alam guru suci. Dan mampu menguasai ranah sebelum alam guru suci berarti bahwa selama seniman bela diri tidak jatuh secara tidak sengaja, menerobos alam guru suci adalah hal yang pasti. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Lagi pula, bagi banyak orang jenius, tidak sulit untuk menerobos alam guru suci, dan tidak perlu bergantung pada ranah untuk membuktikan apapun. Hal terpenting dalam ranah adalah peningkatan kekuatan. Para prajurit yang telah berhasil memahami ranah sebelum alam guru suci dapat dengan mudah menghadapi pengepungan sejumlah besar prajurit dari ranah yang sama dengan kemampuan ranah. Dengan ranah, prajurit dapat dengan mudah melompati tantangan. Ini adalah peran terbesar dari ranah. Luo Chen dan Zhang Qingxi keduanya adalah basis kultivasi kaisar bela diri. Bahkan tanpa mempertimbangkan bakat mereka, kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat orang bijak bela diri berdasarkan ranah mereka, dan Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah kesombongan dunia. Dengan restunya, saya khawatir itu akan cukup untuk menyapu bersih sebagian besar ahli bela diri. Zhang Qingxi tidak terlalu terkejut melihat domain pedang pembantai yang diperlihatkan Luo Chen. Dia telah mengantisipasi hal ini sejak lama, tetapi dia belum memastikannya. Sekarang, peragaan wilayah pedang pembantai oleh Luo Chen hanya mengonfirmasi tebakannya. Sepertinya kamu telah menebaknya sejak lama, dan mengira itu akan mengejutkanmu untuk sementara waktu. Luo Chen tampak sedikit menyesal melihat ekspresi Zhang Qingxi. Untukmu, bahkan jika sesuatu terjadi, aku tidak akan terkejut. Bahkan jika kultivasimu melonjak ke alam guru suci di saat berikutnya, aku akan menganggapnya biasa saja. Zhang Qingxi tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, nadanya tenang, tetapi kata-katanya mengungkapkan kepercayaan yang dalam pada Luo Chen. Kuil pembunuh-pembunuh yang diselimuti oleh wilayah pedang pembantai dan wilayah pedang salju beku memandang kedua orang yang berdiri di tempat dan berbicara, tetapi ada kepahitan di hati mereka. Kekuatan tempur Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak kalah jauh dari mereka, dan sekarang di bawah restu domain, mereka sepenuhnya berada di atas mereka, bahkan mereka tidak dapat menembus area Luo Chen dan Zhang Qingxi. Beri kamu kesempatan, serahkan secerca asal-usul jiwamu, aku bisa mengampunimu agar tidak mati. Perhatian Luo Chen dengan cepat jatuh pada pembangkit tenaga listrik kuil yang diselimuti oleh dua domain, dan nadanya tenang. Asal-usul jiwa sangat penting bagi seniman bela diri, kecuali untuk mempraktikkan beberapa misteri pemisah jiwa khusus. Jika tidak, begitu orang lain menguasai sebagian asal-usul jiwa, itu setara dengan menyerahkan kehidupan kepada orang lain. Dan ini juga merupakan metode yang digunakan oleh banyak pasukan daratan untuk mengendalikan pasukan bawahan mereka. Luo Chen awalnya ingin membantai semua pembunuh kuil ini, tetapi memikirkan meriam boneka yang mereka keluarkan di awal, Luo Chen punya rencana lain. Jika meriam boneka itu tetap utuh dan dapat digunakan secara normal ketika ditemukan oleh kuil pembunuhan, maka mengendalikan para pembunuh ini akan setara dengan menambahkan beberapa pejuang seni bela diri ke keluarga Luo. Dengan Luo Xiao, seorang pria kuat di puncak alam suci,
Luo Chen tidak khawatir tentang badai apa yang akan terjadi setelah para pembunuh ini dikendalikan. Dan jika meriam boneka diperbaiki oleh orang yang cakap di kuil pembunuhan, jika Anda mengendalikan para pembunuh ini, Anda mungkin dapat belajar banyak tentang orang yang memperbaiki meriam boneka. Jika ada kesempatan, mungkin Anda dapat mencoba menculik orang itu. Bagaimanapun, Luo Chen telah berjanji kepada Mu Feng bahwa dia ingin menemukan pewaris sekte boneka yang cocok untuk mewariskan warisan sekte boneka. Dan selama ini, dia belum melihat orang dengan bakat di pihak boneka. Jika ada seorang jenius seperti itu di kuil pembunuhan, Luo Chen akan menemukan cara untuk menjauhkannya dari kuil pembunuhan. Terlebih lagi, Luo Chen memegang pembunuh besar warisan gerbang boneka di tangannya. Dia tahu betul betapa mematikannya pembunuh besar ini bagi para prajurit yang berlatih boneka. Selama dia bisa berhubungan dengan prajurit berbakat dengan boneka di kuil pembunuhan, dia setidaknya 80% yakin untuk menjauhkan orang itu dari kuil pembunuhan, dan membiarkannya melayani keluarga Luo atau sekte pedang. Zhang Qingxi sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak mengerti mengapa Luo Chen tiba-tiba berpikir untuk menaklukkan para pembunuh ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Meskipun para pembunuh ini tidak berperilaku baik, itu karena lawan mereka adalah dia dan Luo Chen. Jika mereka digantikan oleh yang lain, kinerja para pembunuh ini pasti tidak akan begitu tak tertahankan. Membawa sekelompok pembunuh seperti itu ke tangan mereka juga dapat memperkaya latar belakang keluarga Luo, dan pada saat yang sama, beberapa hal yang tidak mudah ditunjukkan Luo Chen juga dapat diserahkan kepada para pembunuh ini. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Luo Chen. Mendengar perkataan Luo Chen, ekspresi wajah para pembunuh di kuil pembunuhan berbeda-beda, jelas masing-masing memiliki pikiran yang berbeda. Namun tanpa kecuali, setelah mendengar perkataan Luo Chen, para pembunuh ini menunjukkan berbagai tingkat perlawanan di wajah mereka. Jelas, permintaan Luo Chen membuat mereka tidak dapat diterima, bahkan jika mereka sekarang berada dalam krisis hidup dan mati, mereka masih tidak mau atau takut untuk mengkhianati kuil pembunuhan. Melihat ekspresi para pembunuh kuil pembunuhan, ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan aura pedang di domain pedang pembantaian bersiul, memberi orang-orang penindasan yang berat. Jika bukan karena Yun Jin telah mengendalikan beberapa pembunuh kuil, Luo Chen tidak akan memiliki ide untuk mengendalikan para pembunuh kuil, tetapi karena Yun Jin telah berhasil mengendalikan para pembunuh kuil, itu berarti para pembunuh ini memiliki kecenderungan untuk jatuh. Kemungkinannya, sekarang para pembunuh ini ragu-ragu hanya karena ancaman yang diberikannya kepada mereka tidak cukup. Melihat gerakan Luo Chen, Zhang Qingxi juga diam-diam meningkatkan cakupan wilayah pedang salju beku. Es dan salju bergemuruh di seluruh langit, dan itu sebenarnya menyatu samar dengan wilayah pedang pembunuh Luo Chen. Di tempat kedua domain pedang bersentuhan, darah dan es biru bercampur menjadi satu, dan aura pedang yang mengerikan muncul, menunjuk ke para pembunuh kuil, membuat punggung para pembunuh kuil menjadi dingin. Domain pedang kita dapat diintegrasikan. Melihat keanehan wilayah pedang pembantaian dan wilayah pedang salju beku, Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia tahu banyak tentang domain tersebut, dan integrasi domain tersebut belum terjadi, tetapi semuanya didasarkan pada orang yang sama yang menggunakan domain tersebut. Tidak pernah ada preseden untuk integrasi bidang yang ditunjukkan oleh prajurit yang berbeda. Luo Chen juga sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menemukan alasannya. Wilayah pedang salju beku milik Zhang Qingxi didasarkan pada penghancuran tulang pedang dan penghancuran niat pedang, di antaranya penghancuran tulang pedang dan penghancuran niat pedang telah memainkan peran besar. Dan tulang pedang penghancur milik Zhang Qingxi diselesaikan oleh Luo Chen. Tulang pedang penghancur tidak menahan napas Luo Chen. Demikian pula, domain pedang salju beku milik Zhang Qingxi tidak akan memiliki perlawanan terhadap napas Luo Chen. Ini tidak diragukan lagi meletakkan dasar bagi penggabungan wilayah pedang pembantaian dan wilayah pedang salju beku. Meskipun Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak memiliki banyak kerjasama, mereka berdua memiliki pikiran yang sama dan bekerja sama dengan sangat baik. Ketika mereka menggunakan domain pedang, mereka juga mengintegrasikan pemahaman diam-diam ini ke dalam domain pedang masing-masing. Itulah sebabnya adegan aneh penggabungan sebagian domain pedang pembantai dan domain pedang salju beku muncul sekarang. Namun, Luo Chen juga menyadari bahwa tingkat penggabungan domain pedang ini adalah batas yang dapat dicapainya dan Zhang Qingxi saat ini. Jika Anda ingin domain pedang menyelesaikan tingkat integrasi yang lebih dalam,
Anda berdua harus melangkah ke alam master suci dan mengendalikan domain ke tingkat yang bernuansa. Integrasi medan. Di lobi keluarga Luo, Luo Xiao, yang telah menyaksikan pertempuran di sini, juga memiliki ekspresi terkejut. Dia tidak asing dengan integrasi domain, karena dia telah menguasai 3 domain di awal, dan mengandalkan integrasi domain, kekuatan tempurnya juga merupakan eksistensi teratas di alam yang sama. Namun seperti Luo Chen dan Zhang Qingxi, domain pedang yang ditampilkan oleh prajurit yang berbeda bergabung bersama, dan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Namun Luo Xiao tidak terlalu berjuang dengan masalah ini. Benua semesta sangat luas, dan ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika dia begitu terjerat dalam segala hal, maka dia tidak akan punya energi untuk melakukan hal-hal lain. Namun, meskipun Luo Xiao tidak terlalu berjuang dengan masalah ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah, "Bocah bau ini, aku tidak tahu kapan dia memiliki pemahaman diam-diam seperti itu dengan gadis kecil dari keluarga Zhang." Meskipun dia tidak mengerti mengapa domain pedang Luo Chen dan Zhang Qingxi dapat bergabung, dia juga dapat melihat kunci dari penggabungan 2 domain pedang, yaitu tingkat pemahaman diam-diam antara keduanya. Penggabungan domain pedang pembantaian Luo Chen dan domain pedang salju beku milik Zhang Qingxi tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman diam-diam antara keduanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini membuat Luo Xiao merasa bahwa babi yang telah dia pelihara dengan susah payah diculik oleh orang lain, dan tentu saja dia merasa tertekan. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak mengetahui pikiran Luo Xiao. Setelah domain pedang menyatu, Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke para pembunuh kuil, dan berkata dengan ringan, "Akhirnya, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan secerca asal-usul jiwa. Aku bisa memaafkanmu, kau tidak akan mati." Sementara mereka berbicara, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke pembunuh kuil pembunuh. Selama mereka memiliki perubahan apapun, aura pedang itu akan langsung menghancurkan mereka menjadi saringan. Mendengar kata-kata Luo Chen, banyak pembunuh kuil yang telah jatuh ke dalam kelesuan setelah melihat perpaduan 2 domain pedang besar juga pulih, menatap mata Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan penuh kekaguman. "Aku bersedia menyerahkan asal-usul jiwaku." Segera, seorang pembunuh kuil menggertakkan giginya, memisahkan seutas asal-usul jiwa, dan membimbingnya untuk terbang ke Luo Chen. Luo Chen mengangguk pelan saat melihatnya, dan dengan kekuatan jiwanya, dia secara alami dapat melihat bahwa pembunuh kuil tidak melakukan trik apapun, dan apa yang telah diserahkannya memang merupakan asal-usul jiwanya. Pada saat yang sama Luo Chen juga memperhatikan bahwa setelah pembunuh kuil menyerahkan secerca asal-usul jiwa, auranya dengan cepat menjadi layu. Basis kultivasi orang bijak bela diri puncak asli juga dengan cepat jatuh, dan segera jatuh ke level kaisar bela diri tingkat pertama. Itu dia, melihat perubahan pada pembunuh kuil, Luo Chen juga mengerti mengapa para pembunuh kuil sebelumnya, ketika mereka mendengarnya meminta mereka untuk menyerahkan asal-usul jiwa mereka. Jelas, kuil pembunuhan meninggalkan batasan pada para pembunuh ini untuk mencegah mereka berkhianat. Begitu aura jiwa berubah, batasan tersebut akan diluncurkan, menyebabkan kekuatan pembunuh tiba-tiba turun. "Mengapa kamu masih ragu-ragu? Lebih baik kehilangan kekuatan daripada mati." Pembunuh kuil yang telah menyerahkan sumber jiwanya menatap rekannya yang masih tidak responsif, dan tidak dapat menahan diri untuk membujuknya, hanya saja fondasi seni bela diri telah dihapuskan, dan tidak ada harapan untuk terobosan seumur hidup. Lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Jika dia adalah satu-satunya yang menyerahkan sumber jiwanya, tidak diragukan lagi akan terlihat bahwa dia terlalu pengecut, dan itu pasti akan memengaruhi posisinya di masa depan di hati Luo Chen. Itu bahkan dapat menyebabkan dia langsung dibuang oleh Luo Chen sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, pembunuh kuil ini juga berkhianat dengan sangat menyeluruh, dengan cepat mengubah posisinya, dan mulai membujuk mantan rekannya. Luo Chen juga tercengang ketika dia melihat pembunuhan pembunuh kuil, dan kemudian ada sedikit senyum di wajahnya. Pembunuh itu berbakat, setidaknya dia memiliki kulit yang tebal, dan mungkin ada banyak tempat di mana dia dapat digunakan di masa depan. Zhang Qingxi mengerutkan kening. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang penjahat seperti itu. Tetapi semua ini adalah keputusan Luo Chen, dan dia tidak banyak bicara. Selain itu, Luo Chen menguasai asal-usul jiwa pembunuh kuil, dan dia tidak khawatir pembunuh itu akan mengkhianati Luo Chen, jadi dia tidak berbicara untuk menghalangi Luo Chen. "Jangan khawatir, aku yakin." Luo Chen juga memperhatikan ekspresi Zhang Qingxi, dengan tenang meremas tangannya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum.
Zhang Qingxi memutar matanya, tetapi tidak banyak bicara, mengarahkan pandangannya pada pembunuh kuil yang tersisa. Aura pedang di domain pedang salju beku meraung, memberi orang rasa penindasan yang ekstrim. Di bawah penindasan wilayah pedang salju beku dan wilayah pedang pembantaian, ditambah dengan fakta bahwa sudah ada rekan yang telah berubah, para pembunuh kuil yang tersisa, kecuali pembunuh utama, yang lainnya tidak ragu-ragu terlalu lama. Menyerahkan asal-usul jiwanya, meskipun para pembunuh ini tanpa kecuali, kekuatan mereka jatuh ke ranah Kaisar Wu, dan fondasi seni bela diri hancur. Tanpa petualangan, mereka tidak akan dapat membuat terobosan dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap menyelamatkan hidup mereka. Setelah para pembunuh kuil lainnya memilih untuk menyerah, mata Luo Chen dan Zhang Qingxi menyerah kepada pembunuh utama, dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Aku tidak bisa menyerah. Luo Chen dan Zhang Qingxi menyaksikan, pembunuh bayaran terkemuka menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata kepada Luo Chen, pembatasan di tubuhku berbeda dari mereka. Begitu aku diinduksi, aku akan jatuh di tempat. Mendengar kata-kata si pembunuh, Luo Chen tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya, bahkan tidak sedikit pun keterkejutan. Untuk hasil seperti itu, Luo Chen sudah memiliki beberapa spekulasi, bahwa status pembunuh terkemuka di kuil pembunuhan jelas tidak rendah, setidaknya itu adalah eksistensi tingkat menengah. Orang yang begitu kuat sudah memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia beberapa kuil pembunuhan. Jika kuil pembunuhan masih hanya untuk mengendalikan orang yang begitu kuat dengan larangan mengendalikan para pembunuh tingkat rendah itu, pendekatan ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Jika demikian halnya, silakan pergi ke jalan, silakan, Luo Chen tanpa ekspresi, dengan gerakan, ribuan pedang meraung dan dipaksa menuju pembunuh kuil. Meskipun aku tidak bisa menyerah, tetapi bagaimanapun juga aku tahu beberapa rahasia kuil pembunuhan. Pembunuh kuil dari kuil pembunuhan perlahan berbicara sebelum gas pedang masuk ke dalam tubuh. Dengan nada tenang, sebelum aku mati, aku punya permintaan, jika kamu bisa melakukannya, aku bisa memberitahu semua rahasia itu. Mata Luo Chen memadat, aura pedangnya berhenti di depan pembunuh kuil pembunuhan, dan berkata dengan ringan, katakan. Saudara-saudaraku semua adalah orang-orang pekerja keras, kali ini menyerah kepadamu, fondasi seni bela diri hancur, dan harapan untuk menerobos di masa depan tipis. Pembunuh kuil terkemuka memandang Luo Chen dan berkata dengan nada tenang, bakatmu jauh melampaui imajinasi orang biasa, dan kamu pasti akan pergi ke dunia yang lebih luas di masa depan. Aku hanya berharap kau bisa menempatkan saudara-saudaraku dengan baik saat itu, jangan gunakan mereka sebagai umpan meriam. Ketika kau menggunakannya sebagai tameng daging, kau tidak pernah mengira bahwa mereka adalah saudara-saudaramu. Luo Chen belum berbicara sebelum mendengar kata-kata dari pembunuh bayaran terkemuka. Zhang Qingxi di samping menunjuk pembunuh bayaran yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, bukan tanpa mengejek. Tahu, apa yang kau tahu? Itu adalah orang yang dikirim oleh kuil pembunuhan untuk mengawasi saudara kita, untuk mencegah saudara kita berkhianat. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi, seorang pembunuh yang telah menyerah kepada Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, orang itu bukan saudara kita, dan dia biasanya mempersulit saudara kita. Kakak menggunakannya sebagai tameng daging dan dia pantas mendapatkannya. Pembunuh bayaran terkemuka dari kuil pembunuhan mendengar ini tetapi hanya mengangkat tangannya untuk menghentikan pembunuh bayaran itu agar tidak terus berbicara, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan nada tenang, bagaimana dengan usulanku? Selama kau berjanji padaku untuk bersikap baik kepada saudara-saudaraku, aku dapat menjawab pertanyaan apapun yang kau ajukan yang aku tahu tanpa ragu. Petik 2. Luo Chen terdiam sejenak, lalu mengangguk, menghilangkan aura pedang yang memenuhi langit. Setuju. Mendengar perkataan Luo Chen, pembunuh utama juga sedikit lebih tersenyum di wajahnya. Dia langsung duduk di tempat, mengeluarkan labu anggur dari cincin Qiankun, dan berkata kepada Luo Chen, tanyakan saja, asal aku tahu, sama sekali jangan sembunyikan. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika mendengar perkataan itu, dan langsung berkata, dari mana kamu mendapatkan meriam boneka? Sebuah situs gerbang boneka digali ribuan tahun yang lalu di kuil pembunuhan, yang berisi sejumlah besar senjata ajaib yang tersisa dari gerbang boneka. Meriam boneka hanyalah salah satu hal yang paling tidak mencolok. Mendengar perkataan Luo Chen, pembunuh utama menjawab dengan tenang, sejauh yang aku tahu, kuil pembunuhan menemukan di reruntuhan bahwa gerbang boneka pernah menekan kota organ satu pihak, tetapi dalam kapasitasku, itu tidak cukup untuk menghubungi organ. Cheng,
Aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak. Kota organisasi. Mata Luo Chen memadat, itu adalah keyakinan gerbang boneka untuk menekan satu pihak di awal. 12 kota organ menekan semua pihak di daratan, dan bahkan binatang buas kuno yang menguasai daratan pada waktu itu sedikit terengah-engah. Jika bukan karena pengkhianatan bulu, gerbang boneka akan dihancurkan oleh pusat kekuatan teratas dari binatang primordial, dan warisan akan terputus. Dengan 12 kota organ, gerbang boneka bahkan berharap untuk menekan binatang primordial dan menyatukan alam semesta. Setiap kota organ merupakan harta karun yang terbentuk dari kerja keras boneka-boneka kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki segala macam kekuatan dahsyat. Jika kuil pembunuhan benar-benar menguasai kota organ, ancaman kuil pembunuhan pasti akan meningkat. Ya, kota institusi, pembunuh utama mengangguk dan berkata dengan nada tenang, namun, semua harta karun yang digali di reruntuhan itu rusak, dan kota institusi tidak terkecuali. Mungkin kuil pembunuhan masih memikirkan cara saat ini. Mungkin saja untuk memperbaiki kota organ. Terlebih lagi, dengan gaya kuil pembunuhan, jika kota organ masih utuh, saya khawatir kuil pembunuhan akan melancarkan serangan ke domain pedang dan berhasil menyerbu domain pedang. Luo Chen juga merasa lega ketika mendengar kata-kata si pembunuh. Si pembunuh benar, bahkan jika kuil pembunuhan benar-benar menggali kota organ, itu pasti belum lengkap, jika tidak, kuil pembunuhan tidak akan bisa bersikap rendah hati, dan tidak akan berani melawan kekuatan apapun selain sekte pedang. Ada cara untuk memperbaiki harta karun gerbang boneka di kuil pembunuhan. Untuk sementara, meninggalkan masalah kota organ di belakang, Luo Chen menatap pembunuh utama dan berbicara lagi. Kuil pembunuhan menggali beberapa warisan pintu boneka yang tidak lengkap dari reruntuhan gerbang boneka itu, dan membina banyak dalang. Meskipun tidak dapat memperbaiki senjata ajaib gerbang boneka besar, ia dapat memperbaiki beberapa senjata boneka dan beberapa lembaga boneka kecil. Hal-hal seperti binatang buas. Jadi begitulah, Luo Chen mengangguk, tetapi dia tidak menyangka bahwa dewa pembunuh telah membina banyak dalang. Bahkan sebelum ini, tidak ada desas-desus dari dunia luar sama sekali. Jika bukan karena kecelakaan ini, dia tidak akan tahu bahwa gerbang boneka telah membina banyak dalang, memperbaiki senjata ajaib yang diperoleh dari reruntuhan gerbang boneka waktu. Di mana dalang-dalang itu? Luo Chen berpikir sejenak dan bertanya. Lembah tidur abadi, pembunuh utama menjawab tanpa ragu, sebagian besar dalang dilatih oleh prajurit yang dijarah oleh kuil pembunuhan, dan dikendalikan oleh kuil pembunuhan untuk memperbaiki gerbang boneka bagi mereka. Pembunuh utama tidak selesai berbicara, tetapi tiba-tiba jatuh langsung di tempat, vitalitasnya memudar. Jelas, kata-katanya menyentuh beberapa batasan yang ditinggalkan oleh kuil pembunuhan, menyebabkan dia mendapat serangan balik dari batasan tersebut dan jatuh di tempat. Lembah tidur abadi. Ada secercah cahaya di mata Luo Chen, lalu dia mengarahkan pandangannya ke tubuh pembunuh utama, menatap para pembunuh yang telah menyerah padanya, dan berkata, orang ini juga orang yang baik dan benar. Kamu menguburnya. Benar. Dengan itu, Luo Chen langsung menyebar ke wilayah pedang pembantaian dan berjalan menuju keluarga Luo. Zhang Qingxi juga menarik kembali wilayah pedang salju beku dan pergi bersama Luo Chen. Adapun pembunuh kuil yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, Luo Chen mengabaikannya. Selama pembunuh kuil yang menyerah tidak bodoh, tidak akan mungkin meninggalkan kutukan seperti itu. Dan ini dapat dianggap sebagai ujian yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Jika kelompok pembunuh yang menyerah ini tidak berharap untuk menyingkirkan pembunuh kuil yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, maka dia tidak akan memperlakukan para pembunuh ini sebagai umpan meriam di masa depan. Tidak dapat dihindari untuk dilemparkan ke Kekaisaran Liu Yun untuk orang tua. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, beberapa pembunuh menatap tubuh pembunuh utama dengan ekspresi sedih. Setelah beberapa lama, beberapa pembunuh memperhatikan pembunuh yang tidak sadarkan diri, dengan niat membunuh melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, kakak sedang di jalan sendirian, agak sepi. Beberapa orang di sebelahnya dengan cepat mengerti, dan berjalan langsung ke pembunuh yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan dingin, meskipun bajingan ini selalu membuat hal-hal sulit bagi saudara kita, tetapi dengan dia di jalan, kakak tidak akan terlalu kesepian di jalan. Bajingan ini dikatakan sebagai keturunan dari tingkat tinggi tertentu di kuil pembunuhan, dan membunuh anak ini dianggap balas dendam untuk kakak. Seorang pembunuh menggertakkan giginya di sampingnya. Meskipun alasan utama jatuhnya pembunuh utama adalah Luo Chen, pada analisis terakhir,
itu karena pembunuhan kuil sehingga pembunuh utama akan jatuh. Selain itu, mereka telah menyerah kepada Luo Chen, dan tidak mungkin untuk bertemu dengan prajurit pedang Luo Chen, dan mereka hanya bisa mengalihkan kebencian mereka ke kuil pembunuhan. Itu bagus, kebetulan kakak juga punya teman di jalan. Para pembunuh lainnya juga mengangguk, dan kemudian pemimpin itu langsung mengeluarkan belati, menyekanya dari leher pembunuh yang terluka parah, dan membunuhnya secara langsung. Setelah semua ini dilakukan, beberapa pembunuh berjalan ke mayat pembunuh utama dan membawa mayatnya keluar Kabupaten Changlan, berencana untuk mencari tempat yang baik untuk menguburkannya. Adapun mayat pembunuh lainnya, mereka meninggalkannya di tempat itu sesuka hati dan tidak berniat untuk menanganinya. Di Luo Mansion, Luo Chen, yang diam-diam mengamati situasi di luar, melihat pemandangan ini, mengangguk dengan lembut, dan menggandeng tangan Zhang Qingxi ke aula Luo Mansion. Urusan di luar sudah selesai. Melihat Luo Chen memasuki aula, Luo Xiao langsung bertanya. Meskipun dia sudah tahu hasilnya sejak lama, melihat Luo Chen masuk saat ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Luo Chen mengerutkan bibirnya. Dia tidak percaya bahwa basis kultivasi Luo Xiao tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Namun, Luo Chen tidak banyak bicara, mengangguk ringan, dan menjawab, sudah selesai. Setelah mengatakan ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan berkata, dengan suasana hati yang buruk, dengan kekuatanmu, orang tua itu akan dapat menghadapi para pembunuh itu besok pagi ketika mereka sudah dekat. Pada akhirnya, aku harus mengambil tindakan. Apakah kamu sengaja? Luo Xiao tidak menjawab, dia tidak mengambil tindakan, tentu saja ada ide tentang Luo Chen untuk ujian sekolah. Mengenai penanganan Luo Chen kali ini, meskipun sedikit tidak terduga, itu juga membuatnya sangat puas. Melihat Luo Xiao tidak berbicara, bagaimana mungkin Luo Chen tidak mengerti bahwa dia telah menebak pikiran Luo Xiao, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Dalam beberapa hari, Qingxi dan aku akan pergi ke Sekte Pedang Awan Mengejutkan, dan kemudian kita akan bergegas ke jurang surga pemakaman. Diperkirakan aku tidak akan dapat bergegas kembali ke keluarga Luo untuk waktu yang lama. Luo Chen terdiam sejenak, lalu berkata kepada Luo Xiao, kali ini kuil para dewa sedang frustrasi, mungkin tidak cukup untuk melepaskannya. Dalam kurun waktu berikutnya, keluarga Luo masih membutuhkan seseorang untuk duduk bersama. Anakmu tidak perlu khawatir tentang keluar dari sini, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Luo. Luo Xiao melambaikan tangannya ketika mendengar kata-kata itu, sambil menyeringai. Luo Chen merasa tidak berdaya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara Luo Xiao terdengar lagi, sedikit lebih khawatir, jurang surga pemakaman dapat menjadi ujung ketiga di daratan utama, dan aku tidak tahu berapa banyak alam master suci yang telah dihancurkan. Pembangkit tenaga listrik legendaris. Meskipun aku tidak tahu mengapa anakmu berpikir untuk pergi ke tempat itu, sebaiknya kamu memikirkannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Luo Xiao tidak bertanya mengapa Luo Chen ingin memasuki jurang surga pemakaman, dan dia tidak menghentikan Luo Chen. Karena dia tahu betul bahwa jalan menuju yang kuat akan selalu bergantung pada dirinya sendiri. Meskipun dia dulunya adalah seorang yang kuat legendaris, bahkan sekarang dia memiliki basis kultivasi dari Master Suci Puncak, tetapi dia tidak dapat melindungi Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun dia tahu betapa berbahayanya jurang pemakaman surga Luo Chen, dia tetap tidak berpikir untuk menghentikan Luo Chen. Aku tahu, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan nada tenang, aku telah memasuki jurang pemakaman surga dan tahu betapa berbahayanya tempat itu, tetapi aku punya alasan untuk masuk. Bukan hanya karena Wu Ming telah memberitahunya bahwa ada kesempatan yang sangat cocok untuknya di jurang pemakaman surga, tetapi juga karena dia telah berjanji kepada Mu Yurou untuk mencari Mu Zhengming dan mengirimkan pot kehidupan abadi kepada Mu Zhengming. Dan untuk perjalanan ke jurang pemakaman ini, Luo Chen tidak terlalu khawatir. Ada hubungan yang terlalu dalam antara Ji Yu dan penguasa pedang. Dengan Zhang Qingxi berjalan bersamanya, dia dan Zhang Qingxi terjebak di Ji Yu itu. Kemungkinan untuk pergi sangat kecil. Itu adalah keputusan anakmu. Luo Xiao melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, ketika anakmu dan gadis kecil dari keluarga Zhang berhasil meninggalkan jurang pemakaman surga, aku akan secara pribadi pergi ke keluarga Zhang untuk melamar anakmu dan memberimu pernikahan dengan gadis Zhang sudah beres. Mendengar kata-kata Luo Xiao, Zhang Qingxi tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih malu.
Dia tidak menyangka Luo Xiao akan menyebutkan pernikahannya dengan Luo Chen saat ini. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia mengangguk kepada Luo Xiao dan berkata, "Orang tua, kamu dapat mempersiapkan diri sekarang, sehingga tidak ada yang salah di tangannya." Zhang Qingxi mencubit pinggang Luo Chen. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Luo Chen dengan agak kesal, "Dasar bocah," Luo Xiao juga sedikit terdiam, dan berkata dengan nada tidak senang, "Baiklah, aku akan mulai mempersiapkan diri sekarang. Ketika kamu bocah bau keluar dari jurang pemakaman surga, aku akan pergi ke keluarga Zhang untuk melamarmu." Setelah selesai berbicara, Luo Xiao melambaikan tangannya, seolah-olah sedang mengusir lalat, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Cepatlah, kamu punya anak bau yang punya menantu perempuan dan lupa pada ayahmu. Jangan jadi pengganggu di sini." Luo Chen tertawa datar ketika mendengar kata-kata itu dan langsung meninggalkan aula sambil memegang tangan Zhang Qingxi.